Pemirsa Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Sidang digelar dalam dua sesi untuk dua permohon berbeda. Sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon nomor urut 1, Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sidang kedua untuk tim paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu PHPU 2024 pada hari ini Rabu 27 Maret 2024. Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi 7 hakim konstitusi lainnya, di antaranya Saldi Isra, Arif Hidayat, Daniel YP Fuk, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, Eni Nurbaningsih, dan Azrul Sani. Sementara itu, Hakim Anwar Usman tidak terlihat dalam persidangan. Agenda sidang sudah dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal PHPU 2024. Ada dua sidang PHPU terkait Pilpres yang digelar pada hari ini. Sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon nomor urut 1, Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dilanjutkan sidang kedua untuk tim paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam persidangan pertama ini hadir langsung Anies Baswedan Caimin sebagai pemohon prinsipal didampingi para kuasa hukumnya. Sedangkan dari pihak terkait dalam hal ini paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya yang berjumlah 14 orang dipimpin oleh Yusril Issa Mahendra. Dari pihak KPU hadir langsung yakni Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajaran dan kuasa hukumnya. Sedangkan dari Bawaslu dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Baja beserta dua anggotanya. Sidang diawali dengan pembacaan ringkasan permohonan yang dibacakan oleh Anies Baswedan, dilanjutkan dua kuasa hukumnya. Dalam pembacaan permohonan tersebut, salah satu kuasa hukum pemohon, Bambang Wijayanto, sempat meminta untuk diputarkan video yang berisi tangkapan layar dan potongan video pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemilu 2024. Namun saat video diputar, Ketua MK Suhartoyo sempat meminta video itu di-stop dan meminta agar video tersebut dijadikan sebagai bagian dari bukti. Sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya majelis hakim mengizinkan kuasa hukum pemohon untuk memutar video tersebut. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Sebentar. Pak. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa Ada video. majelis. Tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan? Hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan? Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Tapi saya serahkan majelis hakim. Bagian dari bukti bukan nanti? Sebagiannya bagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti. Ini cuma 3 menit saja majelis. Mohon dilanjutkan Ya, majelis. silakan. Usai membacakan ringkasan permohonan Dewan Pakar sekaligus anggota tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijayanto membacakan petitum atau tuntutan pada sidang Mahkamah Konstitusi. Petitum tersebut berisi sejumlah tuntutan agar pemilihan presiden diulang dengan mendiskualifikasi calon pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau hanya mendiskualifikasi calon wakilnya saja, yakni Gibran Rakabuming Raka. Berikut isi lengkap petitum atau tuntutan dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, sebelum sidang pertama ditutup, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo sempat mengingatkan tim kuasa hukum pemohon karena ada beberapa anggotanya yang tidak melampirkan kartu tanda anggota advokat dan bahkan ada yang kartu anggotanya sudah kedaluarsa. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum pemohon untuk segera melengkapinya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Juli Suwarti dan Ketut Sumandias melaporkan.